Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore mahasiswa sekalian. Mudah-mudahan pada kesempatan sore hari ini senantiasa diberikan kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan pembelajaran dengan sebaik-baik mungkin. Baiklah mahasiswa sekalian, pada kesempatan sore hari ini kita akan membahas materi tentang administrasi peserta didik. Mulai dari pengertian sampai apa saja ruang lingkup dan apa saja dan bagaimana tahapan dalam administrasi peserta didik. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang administrasi peserta didik, maka lebih baik kita memahami terlebih dahulu apa yang dinamakan dengan administrasi dan siapa yang disebut dengan peserta didik. Baik, kita saksikan bahwa yang dinamakan dengan administrasi didefinisikan sebagai keseluruhan proses kerjasama antara dua orang atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan sebelumnya dengan memanfaatkan sarana dan prasarana tertentu secara berdaya guna. Nah, kemudian apa yang dinamakan dengan administrasi peserta didik? Maka kita pahami adalah peserta didik terlebih dahulu. Siapa peserta didik? Bahwa peserta didik merupakan anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Nah, dari dua hal ini kita akan menemukan apa yang dimaksud dan dinamakan dengan administrasi peserta didik. Baiklah mahasiswa, kita kaji secara lebih mendalam. Apakah sudah tahu apa yang dinamakan dengan administrasi peserta didik? Nah, jadi yang dinamakan dengan administrasi peserta didik adalah bagian dari administrasi yang dilaksanakan di sekolah atau di lembaga pendidikan tertentu, berusaha bekerja sama yang dilakukan oleh para pendidik dan stakeholder kepentingan yang ada di lembaga pendidikan. Untuk apa? Agar terlaksananya proses belajar yang relevan, efektif, efisien, yang tercapai tujuan yang diharapkan dalam pendidikan tersebut. Nah, kemudian menurut Sucipto bahwa administrasi peserta didik merupakan proses pengurusan serta layanan dan hal-hal yang berkaitan dengan murid di suatu sekolah atau madrasah, lembaga pendidikan Islam, mulai dari perencanaan, kemudian penerimaan, sampai siswa itu dinyatakan lulus. Itulah yang dinamakan dengan administrasi peserta didik. Nah, maka dari dua pendapat tersebut dapat kita simpulkan bahwa yang dinamakan dengan administrasi peserta didik adalah suatu proses pengaturan terhadap peserta didik itu bukanlah dalam bentuk kegiatan pencatatan semata, melainkan meliputi aspek yang lebih luas agar tercapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien, mulai dari penerimaan siswa hingga siswa dinyatakan lulus. Nah, apakah bisa dipahami bahwa administrasi pendidikan atau administrasi peserta didik merupakan proses pengaturan dari siswa dinyatakan diterima sampai siswa dinyatakan lulus. Baiklah mahasiswa sekalian, setelah kita memahami dan mendalami tentang konsep administrasi peserta didik, maka langkah berikutnya adalah kita memahami apa saja dan bagaimana tahapan proses administrasi peserta didik itu sendiri. Ada beberapa tahapan yang harus dipahami. Apakah mahasiswa sudah tahu kira-kira apa saja yang perlu dilaksanakan dalam proses administrasi peserta didik? Baiklah, sekarang akan kita bahas bersama apa saja proses administrasi peserta didik itu sendiri. Yang pertama adalah perencanaan dan penerimaan peserta didik baru. Nah, jadi sebagai seorang administrator, maka pertama yang dilaksanakan dalam proses administrasi adalah merencanakan bagaimana penerimaan peserta didik baru itu sendiri. Setelah perencanaan penerimaan peserta didik baru apa? Yang kedua, setelah siswa dinyatakan diterima, maka yang kedua adalah orientasi peserta didik baru dengan tujuan pengenalan lingkungan madrasah atau sekolah itu sendiri. Nah, di dalam Kementerian Agama, orientasi peserta didik baru ini dinamakan dengan Matsama atau disingkat dengan masa ta'aruf siswa madrasah. Kemudian yang ketiga, adanya bimbingan dan konseling. Nah, keempat, adanya pengaturan disiplin dan tata tertib sekolah.
Yang kelima, setelah dari semuanya 4 yang kita laksanakan, maka perlunya pengelompokan peserta didik dan tata cara menentukan kedudukannya dalam sebuah kelompok. Yang keenam adalah bagaimana pengelolaan kelasnya nanti. Yang ketujuh, bagaimana pencatatan data peserta didik dan instrumen yang digunakan. Dan yang terakhir adalah bagaimana kenaikan kelas dan ujian akhir itu dilaksanakan dalam proses administrasi peserta didik. Nah, kemudian jangan lupa bahwa dalam administrasi peserta didik, guru mempunyai peran. Nah, peran apa yang harus dilakukan oleh seorang guru? Terutama pada kegiatan 1, pengelompokan peserta didik dan tata cara menentukan kedudukan peserta didik dalam kelompok pengelolaan kelas. Yang kedua adalah bagaimana proses pengelolaan kelas. Dan yang ketiga, bagaimana guru membantu pelaksanaan administrasi dengan ketika melaksanakan ujian dan kenaikan kelas tersebut. Nah, inilah administrasi peserta didik, mulai dari perencanaan, mulai dari pengertian, sampai pada proses dan instrumen-instrumen yang harus dilaksanakan pada administrasi peserta didik. Mahasiswa sekalian yang berbahagia, dari apa yang sudah kita bahas dari awal tadi, mulai dari proses perencanaan, pengertian, administrasi peserta didik, hingga pada tahapan terakhir bagaimana langkah dan proses administrasi peserta didik, mudah-mudahan mahasiswa bisa memahami dengan baik dan kelak di kemudian hari ketika menjadi seorang administrator mampu melaksanakan dengan sebaik-baiknya sehingga menjadi lembaga pendidikan yang maju. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, demikian atas segala kekurangan, atas segala perhatian saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.